Yo, balik lagi bersama channel Zelin. Dan pada video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Jepang. Dan makhluk tersebut adalah Jorogumo. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Zelin. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jorogumo adalah yokai atau makhluk supranatural yang berasal dari Jepang. Jorogumo ini digambarkan mempunyai wujud manusia setengah laba-laba. Dalam beberapa cerita legendanya, Jorogumo ini dikabarkan akan menyamar atau akan berubah wujud menjadi wanita yang sangat amat cantik. Penyamarannya ini digunakan untuk menggoda mangsanya yang kebanyakan laki-laki dan kemudian akan dia makan. Di Jepang sendiri, hewan laba-laba memang dikenal sebagai salah satu hewan yang mempunyai kekuatan gaib atau supranatural. Dan beberapa di antara laba-laba itu memang mempunyai kekuatan gaib yang sangat amat luar biasa. Salah satunya adalah si Jorogumo ini, yang ceritanya merupakan salah satu yang paling terkenal dalam mitologi Jepang. Jorogumo sendiri sebenarnya dulunya adalah seekor laba-laba biasa yang ukuran tubuhnya hanya sekitar 2-3 cm saja. Namun seiring bertambahnya usia dari laba-laba ini, maka ukuran tubuhnya pun akan semakin membesar. Sosok Jorogumo yang sering berubah wujud menjadi wanita yang sangat cantik membuat orang-orang memanggilnya sebagai wanita laba-laba. Bahkan ada juga yang memanggil Jorogumo ini sebagai laba-laba pelacur. Jorogumo dikenal sering hidup menyendiri. Mereka dikatakan sering membuat sarang di goa, hutan, bahkan di rumah kosong di tengah perkotaan. Walaupun pada awalnya Jorogumo ini hanyalah laba-laba biasa yang berukuran kecil, namun jika sudah berusia 400 tahun, maka dia akan mempunyai kekuatan yang sangat amat dahsyat. Nah, kemudian Jorogumo ini akan mengembangkan kekuatannya itu, hingga dia bisa berubah menjadi sosok wanita cantik, yang akhirnya akan memangsa para manusia. Saking luar biasanya kekuatan Jorogumo ini, bahkan mereka bisa mengendalikan laba-laba lain yang lebih lemah. Dan mereka juga akan menggunakan laba-laba api untuk membakar rumah warga yang mencurigai mereka. Mereka mempunyai sifat dan perilaku yang dingin dan juga licik. Mereka hanya melihat manusia sebagai serangga yang bisa mereka santap kapanpun. Mereka juga dikenal sebagai penipu ulung. Ya, seperti yang dikatakan tadi, mereka bisa berubah wujud menjadi wanita cantik. Biasanya wujud mereka ini memang benar-benar sangat cantik. Hal ini mereka gunakan untuk menggaet mangsa mereka, terutama para pria hidung belang. Dalam ceritanya, mangsa favorit Jorogumo ini adalah para laki-laki tampan yang sedang mencari cinta. Jadi si Jorogumo ini akan mengundang pria tersebut ke rumahnya. Dan di rumahnya itu Jorogumo akan menggoda laki-laki itu. Jika laki-laki itu tergoda, maka 100% laki-laki itu tidak akan pernah terlihat lagi alias tewas dimakan Jorogumo. Ada beberapa kisah yang dikatakan merupakan bukti tentang keberadaan si Jorogumo ini. Kisah yang pertama terjadi di zaman Edo. Jadi saat itu dikatakan ada seorang penebang kayu yang sedang kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Si penebang kayu itu pun duduk untuk makan siang di dekat air terjun yang ada di sekitar situ. Lalu baru saja si penebang kayu itu hendak memakan makan siangnya,
Tiba-tiba saja ada sesuatu yang mirip benang laba-laba yang menempel di kakinya. Kemudian dia pun melepaskan sesuatu yang mirip benang laba-laba yang ada di kakinya itu dan membuangnya ke arah kayu yang telah dia tebang sebelumnya. Namun tiba-tiba kayu itu terbang melintasi sungai dan menghilang di balik air terjun. Ya, kayu itu terbang karena ditarik oleh benang yang tadi menempel di kaki si penebang kayu itu. Menyadari ada sesuatu yang berbahaya yang hampir membunuhnya, si penebang kayu itu pun memilih untuk pulang. Dan setelah kejadian itu, dikatakan tidak ada satu orang pun yang berani mendekati air terjun itu. Kemudian ada kisah yang kedua yang juga dialami oleh seorang penebang kayu, namun orang yang berbeda dari kisah yang pertama tadi. Jadi suatu hari ada seorang penebang kayu yang tidak tahu apapun tentang kisah yang sebelumnya. Dia pun dengan santainya menebang kayu yang ada di sekitar air terjun itu. Namun karena dia ceroboh, akhirnya dia pun menjatuhkan kapaknya itu ke sungai yang ada di bawahnya. Dia pun turun ke bawah untuk mengambil kapaknya yang terjatuh itu. Namun betapa kagetnya dia saat dia melihat seorang wanita yang sangat amat cantik sedang memegang kapaknya. Wanita itu pun kemudian mengembalikan kapak milik si penebang kayu itu. Namun si wanita cantik itu berkata pada si penebang kayu untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang dia lihat itu. Singkat cerita, si penebang kayu itu pun pulang dan dia mencoba untuk tidak menceritakan apa yang dia lihat barusan kepada siapapun. Namun keinginannya untuk menceritakan hal tersebut kepada semua orang semakin kuat. Hingga akhirnya pada sebuah jamuan makan bersama, si penebang kayu ini mengalami mabuk berat karena minuman beralkohol. Saat itu dia pun mulai mengigau, meracau, hingga akhirnya tanpa sengaja dia menceritakan tentang wanita cantik yang ditemuinya di dekat sungai tadi. Tentu ada banyak warga yang langsung teringat tentang kisah si penebang kayu yang pertama tadi, yang hampir mati ditarik sesuatu yang mirip benang laba-laba. Namun tak sedikit pula warga yang tidak percaya. Hal ini karena si penebang kayu yang bercerita tentang wanita itu sedang mabuk berat. Setelah itu si penebang kayu yang masih mabuk itu pun pulang dengan sempoyongan. Sesampainya di rumah, dia pun langsung tidur. Namun setelah kejadian itu, si penebang kayu itu pun menghilang tanpa jejak. Banyak yang mengatakan bahwa sosok si penebang kayu ini sebenarnya ditarik oleh benang laba-laba tak terlihat milik Jorogumo. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah kapak berlumuran darah di sekitar air terjun beberapa hari setelah menghilangnya si penebang kayu itu. Itulah dua kisah dari banyaknya kisah tentang keberadaan sosok laba-laba wanita Jorogumo ini. Kemudian banyak juga yang mengatakan, jika kita ingin melihat sosok Jorogumo ini, kita harus menggunakan cermin. Kita menggunakan cermin itu kepada wanita yang kita anggap Jorogumo. Dan pada cermin itu akan terlihat wujud aslinya jika memang wanita itu adalah Jorogumo. Oke, itu saja mungkin pembahasan tentang laba-laba cantik Jorogumo ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang sosok makhluk mitologi yang satu ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Zelin.